Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini gimana? Baik ya. Yang nggak masuk hari ini siapa aja? Ramadhani. Siapa lagi? Dah. Ramadhani ya. Oke, Ramadhani. Berarti 30 berapa sekarang? 35 ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Bapak punya game dulu nih, biar kalian nggak ngantuk. Jam berapa sekarang? Jam 10. Ngantuk nggak? Nggak ngantuk. Oh, nggak ngantuk. Ada yang ngantuk, ada yang nggak. Biar nggak ngantuk, kita main game dulu ya. Kalau Bapak bilang, ini kan hitung ya, 1, 2, 3-nya langsung door aja ya. 1, 2, door. Berarti 4, 5, door. Kayak gitu ya. Yang kalah nanti suruh maju, mau nggak? Oh, nggak mau. Oke, ya udah. Oke, nggak apa. Biar lebih ini aja, biar nggak ngantuk. Yang ngantuk Pak tunjuk ya. 1, 2, yang ketiga langsung door. Berarti 4, 5, door. Habis itu 7, 8, door. Oke ya, dimulai. Ayo. Yang kenceng, diulang. 1, 2, 7, 8. 10. Nah, itu satu. Oke, salah satu. Satu lagi ya. Harusnya 11 tuh. Berarti masih ngantuk. Kita ulang dari sini. Satu ya, satu enggak? Udah satu nih, salah nih. Yang lain, yuk. Ulang ya dari 1. Nggak usah, 1 berarti marah nih. Yuk. 1, 2, 3. Nah, ini udah. Door harusnya ya. 1, 2, 3-nya harusnya apa? Door. Oke, kita mau belajar apa? Kita akan belajar sekarang. Oke, ya, Bapak punya video nih. Oke, sebelum kita mulai, Bapak punya video nih. Videonya tentang apa nih? Kita lihat dulu. Nah, nih. Ada video apa nih? Tolong semua perhatikan ya ke depan. Oke, dia tuh. Yang belakang kelihatan nggak? Yang belakang? Kelihatan ya? Oke, semua diam dulu. Diperhatikan filmnya. Itu ada apa? Beruang ya? Apa sih? Sapi ya? Rusa ya? Rusa. Ada rusa sama ada beruang tuh ya. Oke, dibantu dulu. Semua diam dulu. Oke, sekarang ada yang mau bisa ceritakan nggak kira-kira film ini tadi tentang apa? Ada yang mau ngomong silakan.
Siapa yang bisa ceritain? Silakan. Rani. Ella. Oke, Kak Ella, silakan. Berdiri nggak apa-apa. Tadi filmnya tentang apa, Ella? Tadi filmnya tentang beruang sama rusa yang mau lewatin jembatan. Terus kenapa tuh? Beruang sama apa tadi? Rusa Rusa, kenapa? lewat jembatan tapi nggak ada solusinya, jadi pakai berantem di situ. Berantem dulu. Terus habis itu ada siapa? Ada rakun sama kelinci. Aku sama kelinci. Mereka bisa nggak nyebrangin? Bisa. Kenapa bisa nyebrangin? Saling ngalah. Karena saling mengalah. Oke, tepuk tangan buat Kayla. Ya. Oke ya, tadi udah bener nih. Jadi tadi ceritanya itu ada siapa? Ada rusa sama ada beruang. Mereka itu mau nyebrang jembatan, ya enggak? Nyebrang jembatannya, tapi mereka malah ketemu di tengah. Mereka harusnya kan bisa ngalah ya. Ternyata bisa ngalah nggak mereka? Saling ngalah nggak? Nggak ngalah. Akhirnya dikerja itu sama siapa? Kelinci sama rakun. Jatuh nggak? Jatuh. Mereka punya masalah, cuma nggak bisa menyelesaikan, malah pakai emosi, ya nggak? Pakai kepala jernih. Nah sekarang tadi ada si apa? Kelinci ya, sama ada rakun datang nih. Karena mereka saling ngalah, mereka sama-sama bisa lewat nggak? Oke, itu yang akan kita pelajari. Sebagai manusia, berarti kita harus punya pola pikir, ya nggak? Ketika ada masalah diapain? Cara penyelesaiannya, cara eksekusinya dengan cara apa? Dengan cara pikiran yang jernih, nggak boleh gitu kan? Nggak boleh marah-marah ya, benar nggak? Oke, makanya untuk hari ini kita akan belajar yang namanya nih apa? Oke, kita akan belajar berpikir komputasional. Oke, komputasional berarti apa tuh? Berhubungan sama apa? Sama komputer, benar. Komputer kan punya program ya. Program ditujukan buat apa? Buat menyelesaikan sebuah masalah. Sama siapa yang buat? Yang buat siapa? Orang, ya benar. Orang atau manusia. Oke, kita akan belajar tentang ini. Oke, yang pertama Bapak jelasin dulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya satu apa? Menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua apa? Mengidentifikasi penerapan berpikir komputasional sehari-hari. Yang ketiga apa? Memahami literasi digital. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah sederhana dengan berpikir komputasional. Nanti ada presentasi nih penilaiannya. Ada presentasi, nalar kritis, kemudian kreatif, sama gotong royong. Oke, paham ya? Jadi kita mau belajar apa? Berpikir komputasional, dan ada masalahnya nanti kita bahas sampai kita ketemu solusinya. Gitu ya. Lanjut nih. Masalahnya nih, orientasi masalahnya. Banyak siswa mengalami kesulitan mengatur waktu belajar dan sering terganggu oleh media sosial. Itu masalahnya ya sekarang ya. Oke, pertanyaannya berarti bagaimana kita merancang solusi digital sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Paham ya? Oke, itu masalahnya nanti di kalian. Kalian bisa jawab. Oke ya, silakan bentuk kelompok. Satu kelompok Bapak kasih satu LKPD untuk dikerjakan. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu, cari ketuanya siapa? Ini ketuanya siapa terserah. Ketuanya, ini buat gambar. Satu lagi. Nih. Ini kelompok 6 berarti ya? Kelompok 6. 6, kelompok 6. Oke ya. Iya boleh. Udah ya? Tadi udah dapat belum? Belum ya? Udah? Oke, udah dapat semua ya? Itu ada satu kertas, nanti kalian buat flowchart ya. Di sini gambarnya bagus, gambarnya di sini nanti ya. Bapak kasih waktu berapa nih? 30 menit cukup ya? 30 menit untuk ngerjain LKPD.
ya, waktunya udah selesai 40 menit. Silakan yang mau maju kelompok. Ini. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Maju. Maju ke depan aja, Pak. Yuk. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Yuk. Nih, apa? 3 orang ya. Ini tengah buat kamu sini. Nah, sini biar kedengaran semua. Dengerin dulu semuanya. Kita lihat dulu penampilan dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Oke. Nama kelompok kami dari kelompok 2 kelas 72. Kelompok kami beranggota 6 orang. Namanya Keila, Ria, Alan, Naya, Zahra, Nabila. Permasalahan kita di sini ada kasusnya banyak siswa SMP kesulitan mengatur waktu belajar karena terlalu lama bermain media sosial. Akibatnya PR tidak selesai tepat waktu, nilai menurun dan orang tua khawatir. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat solusi sederhana, misalnya jadwal algoritma atau aturan digital, agar penggunaan media sosial tetap sehat, tetapi waktu belajar tetap terjaga? Kami di sini kelompok kami menjawabnya dengan membatasi waktu main HP atau menyibukkan diri agar lupa dengan medsos atau handphone. Langkah kegiatan kami untuk mengeksplorasi masalah adalah penyebab siswa sulit mengatur waktu belajar adalah malas, berlebihan menggunakan penggunaan medsos, terlalu sering tidur, terlalu larut malam. Ini ya. Dekomposisi atau memecah masalah menjadi bagian kecil. Siswa sulit saat belajar karena sering membuka media sosial. Tidak ada pengingat atau batasan waktu yang jelas untuk belajar. Waktu belajar dan waktu hiburan bercampur tanpa pengaturan. Tidak ada sistem yang membantu memantau durasi penggunaan internet. Nomor 2, penggunaan pola dalam kurung mencari kesamaan dulu ya, atau dengerin dulu. kecenderungan. Pola umum, siswa lebih sering membuka media sosial ketika bosan belajar. Waktu belajar biasanya tidak konsisten, kadang sebentar, kadang lama. Media sosial menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar. Aplikasi belajar dengan fitur timer atau blocking terbukti membantu fokus. Abstraksi mengambil inti masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Inti masalah, siswa butuh alat pengatur waktu belajar dan kontrol penggunaan media sosial. Algoritma, langkah-langkah solusi yang sistematis. Kami di sini menggunakan alarm dan total jam belajar. Aplikasi alarm, atur jadwal belajar, tidak waktu belajar tiba, ya tampilkan pengingat, blokir akses media sosial, belajar sesuai waktu belajar selesai, ya buka kembali akses media sosial, tampilkan laporan belajar dan penggunaan internet, selesai. Oh, berarti solusinya dari kelompok 2 itu, solusi dari kelompok 2 itu mereka tadi membuat apa, alarm ya? Iya. Membuat alarm. Punya HP semua nggak? Punya kan? Ada alarmnya. Berarti kelompok 2 itu tadi menggunakan alarm itu untuk mengatur ritme jadwal. Misalkan jam 8 malam ya, misalkan ya. Jam 8 malam jadwal belajar, berarti alarmnya bunyi. Itu. Keren ya? Oke. Itu ya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi buat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Solusi ya dari kelompok 2. Masalahnya detail banget tuh. Tadi penyebab masalah detail juga sampai solusinya menggunakan alarm. Nah, itu yang kalian tadi kerjakan adalah apa namanya? Berpikir apa? Komputasional. Yang pertama tadi apa? Ada dekomposisi. Yang kedua, pengaturan pola ya. Yang ketiga apa? Abstraksi. Ya enggak? Yang keempat, algoritma. Oke, itu materi yang kalian pelajari hari ini. Jadi tentang bagaimana berpikir komputasional. Oke, nih lanjut. Ini kesimpulannya ya tadi ya. Terus, nih Bapak punya game nih. Udah. Jadi di sini ada orang nih. Orang ya, gambar orang. Ini ada apa? Ada tujuannya, ada maps-nya. Nah, sambil kita belajar ini, kita tadi belajar apa? Komputasional ya. Belajar menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita tadi udah belajar menyelesaikan sebuah masalah. Sekarang, oke, ini ada orang mau ke tujuan. Kita punya programnya apa tuh? Baloknya bergerak maju, belok kiri, belok apa? Kanan ya.
Berarti kalau mau ke tujuan ngapain? Bergerak maju ya. Oke. Kita cek ya programnya. Berapa kali majunya? Nih, berapa kali majunya? 2 kali kan? Berarti kalau 2 kali kita harus kayak gini dong. Paham ya? Nih kita cek. Oke, berhasil. Paham nggak? Oke, level 2. Level 2 Bapak contohin lagi ya. Level 2. Kira-kira apa dulu? Maju berapa kali? Oke, maju 1 kali. Kita cek 1 kali. Terus? Langsung belok kiri. Oke, boleh. Terus? Lurus atau belok kanan? Apa? Belok kanan. Yang belok kanan siapa yang belok kanan? Yang maju siapa? Oh, maju berarti. Oke, maju dulu ya. Maju dulu. Katanya maju dulu. Oke. Terus? Belok kanan. Terus sudah. Maju lagi, belok kiri. Kita cek ya. Oke, bisa. Oke ya. Level 3 nih. Oke, berhasil lagi. 1 lagi nih, level terakhir, level 5 nih. Oke, level 5. Apa yuk? Maju. Terus? Repeat. Apa yuk? Yang maju, yang maju. Kiri. Habis kiri apa? Habis kiri apa? Habis kiri. Repeat. Yang maju siapa? Yang maju, yang maju lagi. Yang maju siapa? Yang maju. Yang maju siapa? Maju. Yang apa lagi? Repeat. Siapa yang repeat? Apa jadinya yuk? Repeat dulu. Coba repeat dulu nih. Repeat. Apa? Apa ya? Jadinya apa? Ayo. Majunya 2 kali. Oke. Terus? Apa? Belok kirinya di tengah. Oke. Jadi awalnya apa dulu? Awalnya apa dulu? Maju. Maju 2 kali. Kiri. Terus? Maju. Maju apa? Repeat. Oke, kita cek nih. Kita cek. Apa? Apa yo? Ayo, silakan. Maju. Repeatnya hapus dulu. Oke. Berarti maju dulu. Maju. Maju 2 kali. Kalau kaki. Belok kiri. Terus. Ini. Ini, coba ya. Apakah berhasil nih, kita cek nih. Oke ya, masih ada level 1, level 6 sampai 10 nanti di rumah aja ya. Oke, itu contoh dari sebuah masalah
yang harus kita cari solusi. Benar nggak? Kalau kita hubungkan nih, kalau kita hubungkan sama tadi yang hasil kerjaan kalian. Apa tadi? Tadi siswa itu punya masalah nggak tadi? Masalahnya apa? Mengatur waktunya susah ya, waktu belajar susah. Karena apa? Karena sosmed ya. Ya enggak? Dicari solusinya, ketemulah tadi yang kelompok 2 apa? Menggunakan apa? Alarm buat mengingatkan. Paham nggak? Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, ada nggak yang mau sedikit menyampaikan pembelajaran hari ini gimana? Silakan. Ada? Saya. Oke, Siti. Oke. Saya merasa senang dengan kegiatan belajar kali ini karena kita mengetahui cara menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Oke, komputasional. Oke, tepuk tangan dulu buat Siti. Besok silakan belajar di rumah. Jangan lupa tadi game apanya? Game brokolinya dikerjain level 6 sampai level 10. Paham ya? Oke, Bapak tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.